Halo semuanya, Namo Buddhaya. Bagaimana hari ini kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat dan ceria. Hari ini kita akan belajar tema 3A, subtema 1, pembelajaran ketiga dan keempat. Kita langsung saja ke materinya ya. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga di sekitar kita. Salah satunya adalah anggrek bulan. Di Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Ada bunga melati putih, bunga Rafflesia arnoldi, dan bunga anggrek bulan. Nah, bunga anggrek bulan biasa disebut dengan puspa pesona. Di sini ada sebuah teks tentang keindahan anggrek bulan. Oke, mari kita baca teks berikut ini ya. Salah satu jenis bunga yang tumbuh di Indonesia adalah anggrek bulan. Bunga anggrek bulan pertama kali ditemukan di Provinsi Maluku. Bunga ini cukup dikenal karena keindahan yang dimilikinya. Bunga ini memiliki kelopak lebar dan berwarna putih. Dalam bunga tersebut juga terdapat filamen atau antena khusus berwarna kuning muda yang menyembul keluar. Nah, di dalam teks tadi tentang keindahan bunga anggrek ini disebutkan nih bentuk dari bunganya, lalu warnanya, dan ciri-ciri lain dari bunga anggrek bulan. Jadi kalian sudah mengetahui bagaimana keindahan anggrek bulan tersebut. Setelah kita membaca teks tentang keindahan anggrek bulan tadi, sekarang kalian boleh tuliskan penjelasan yang meliputi bentuk, warna, dan juga ciri khas lain yang menggambarkan bunga anggrek bulan. Kalian boleh tuliskan pada tabel di halaman 106. Tuliskan bentuknya, tuliskan warnanya, dan juga ciri lain tentang keindahan anggrek bulan ya. Bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya. Salah satunya adalah mozaik. Masih ingatkah kamu dengan kerajinan mozaik yang telah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya? Selain menggunakan bahan alami seperti dedaunan kering dan biji-bijian, karya mozaik juga dapat menggunakan kertas warna yang dipotong-potong. Kertas potong dapat diperoleh dengan menyobek atau menggunting. Setelah kertas dipotong kecil-kecil, kalian dapat menempelkannya pada gambar yang kalian buat. Nah, itu sudah termasuk ke dalam karya mozaik menggunakan bahan buatan. Sekarang kita masuk ke pembelajaran keempat. Perkembangbiakan tumbuhan selain dengan biji dan tunas dapat juga dilakukan dengan umbi. Umbi terbagi menjadi 3, yaitu umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Untuk kali ini, kita akan belajar tentang umbi lapis dan umbi batang. Umbi lapis adalah tumbuhan yang memiliki struktur berlapis-lapis. Lapisan daun itu sebenarnya berisi cadangan makanan. Selain umbi lapis, ada juga umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan membentuk umbi. Umbi batang ini juga berisi cadangan makanan. Nah, itu tadi penjelasan atau pengertian tentang umbi lapis dan umbi batang ya. Oke. Sekarang di sini ada beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Ada bawang merah dan bawang putih yang berkembang biak menggunakan umbi lapis. Kemudian ada juga ubi jalar dan kentang yang berkembang biak dengan umbi batang. Nah,
Mari kita lihat persamaan dan perbedaan dari umbi lapis dan umbi batang. Umbi lapis dan umbi batang memiliki persamaan, yaitu sama-sama sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Sedangkan perbedaannya adalah umbi lapis menyimpan cadangan makanannya di dalam biji, dan umbi batang menyimpan cadangan makanannya di dalam batang. Selain persamaan dan perbedaan yang tadi, ada juga perbedaan dan persamaan lainnya nih. Di sini Miss Esther sudah buat dalam bentuk tabel. Mari kita simak sama-sama ya persamaan dan perbedaannya. Yang pertama persamaannya yaitu sama-sama terdapat di dalam tanah. Lalu yang kedua yaitu digunakan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Persamaan yang ketiga dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Itulah persamaan dari umbi lapis dan juga umbi batang. Kemudian ada perbedaannya juga. Perbedaannya yaitu terbentuk dari batang yang mengembang untuk umbi batang. Sedangkan umbi lapis terbentuk dari lapisan daun yang bertumpu. Lalu perbedaan lainnya untuk umbi batang, tumbuh tunas di dalam umbi batang. Sedangkan umbi lapis tumbuh tunas di bagian pangkal daun. Lalu untuk perbedaan ketiga, untuk umbi batang memiliki akar tunggang. Nah, umbi lapis memiliki akar serabut. Nah, itulah perbedaan dan persamaan dari umbi batang dan juga umbi lapis. Ketika melakukan tugas kelompok, sebaiknya kita bekerja sama dengan teman-teman kita lainnya. Bekerja sama dapat memperoleh banyak manfaat. Di sini Miss Esther akan beritahu apa saja manfaat yang dapat kita peroleh ketika kita melakukan kerjasama. Yang pertama, contohnya, pekerjaan lebih cepat selesai. Lalu manfaat selanjutnya yang dapat kita peroleh adalah pekerjaan yang berat menjadi terasa lebih ringan. Dan juga dapat mempererat hubungan baik antar teman. Nah, di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas yang pertama ada di halaman 106. Kalian dapat menuliskan bentuk, warna, dan ciri lain dari tumbuhan anggrek bulan pada tabel yang disediakan. Jadi, kalian baca terlebih dahulu teksnya, kemudian tuliskan jawabannya berdasarkan kolomnya. Kemudian, untuk tugas yang kedua ada di halaman 109 nomor 2. Perhatikan gambar yang ada pada bukumu. Lalu, tentukan bahan yang digunakan untuk membuat karya tersebut dan menurutmu apakah warna yang digunakan sudah sesuai atau belum. Kalian dapat menjelaskan pendapatmu. Lalu tuliskan di buku tematik kalian bagaimana jawaban kalian. Untuk tugas selanjutnya ada di halaman 111. Carilah satu jenis tumbuhan di sekitarmu yang berkembang biak dengan umbi. Boleh dengan umbi lapis, boleh dengan umbi batang. Cari informasi tambahan tentang tumbuhan tersebut di bukumu atau di internet. Lalu, presentasikan dengan jelas. Saat mempresentasikan, kamu boleh menggunakan foto atau gambar yang sudah dicetak ataupun sambil memegang wujud aslinya. Untuk tugas yang ini tidak perlu dikumpulkan hari ini. Nanti akan ada informasi dari Miss Esther dan Miss Santuti. Lalu untuk tugas selanjutnya, tugas yang keempat ada di halaman 113 nomor 1. Kamu dapat menuliskan persamaan dan perbedaan tumbuhan yang terdapat dalam teks cerita. Jadi teks ceritanya dibaca dulu, diperhatikan, dan disimak. Lalu kalian dapat menuliskan persamaan dan perbedaan dari tumbuhan
yang disebutkan di dalam cerita tersebut. Untuk tugas selanjutnya ada di halaman 113 nomor 2. Kamu dapat menjelaskan beberapa manfaat dari melakukan kegiatan kerjasama. Tadi Miss sudah menjelaskan apa saja manfaatnya. Nah, kamu bisa tinggal menuliskannya saja. Miss minta untuk menuliskannya tidak hanya satu ya, tapi lebih dari satu. Jadi bisa menuliskan manfaatnya 2 atau 3 ataupun 4. Menuliskannya lebih dari satu. Nah, itu tugas untuk hari ini. Jadi tugasnya ada di halaman 106, halaman 109, halaman 113 nomor 1 dan 2. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga teman-teman semuanya dapat mengerti dan memahami tentang pelajaran kita hari ini ya. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan mengerjakan tugasnya dengan tepat. Terima kasih teman-teman semuanya. Miss Esther dan Miss Santuti menunggu tugas kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Sotihotu Namo Buddhaya.